Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas fisika Bu Berlian. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang gerak melingkar. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerakan benda yang bergerak dengan lintasan melingkar. Besaran-besaran fisika apa saja yang ada dalam gerak melingkar ini? Yang pertama, ada yang disebut dengan frekuensi ya. Ada yang istilahnya namanya frekuensi, disimbolkan dengan F. Ya, di sini frekuensi satuannya adalah Hertz. Frekuensi menyatakan banyaknya putaran yang terjadi setiap satuan waktu ya. Jadi di sini banyaknya putaran, N itu menandakan banyaknya putaran per selang waktu. Kemudian ada yang disebut juga dengan periode. Periode disimbolkan dengan T besar. Periode ya, satuannya adalah sekon. Ini menandakan waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh, atau di sini waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh. Kita lihat di sini ya, antara F dengan T ternyata berbanding terbalik sehingga kita bisa nyatakan bahwa F itu sama dengan 1/T. Kemudian ada juga besaran di sini sudut ya, sudut yang ini sudut. Nah, untuk sudut satu putaran penuh, kita pindah ke sini ya. Sudut theta adalah sudut untuk satu putaran penuh. Satu putaran penuh, maka tetanya itu sama dengan 360 derajat. Akan tetapi di sini kita tidak menggunakan derajat, tapi yang kita pakai adalah radian. Nah, di sini 360 derajat itu setara dengan 2 pi radian. Ya. Jadi untuk satu putaran penuh, tetanya adalah 2 pi radian. Kemudian di sini ada yang disebut dengan kecepatan linier yang disimbolkan dengan V ya, kecepatan linier. Kecepatan linier itu yang di sini ya, arahnya bersinggungan dengan lintasan lingkaran. Di sini selalu bersinggungan karena V ini adalah sebuah vektor, jadi punya nilai dan punya arah. Nah, arah kecepatan linier arahnya selalu menyinggung lintasan lingkaran. Jadi kalau misalnya kita di sini ini poros putar ya, kemudian misalnya di sini kita memutar sebuah bandul sehingga bergerak secara melingkar, kemudian tali putus misalnya ya. Nah, maka nanti pada titik D ini nanti bendanya akan bergerak searah dengan arah kecepatan liniernya ya. Nah, oke, kecepatan linier seperti hanya di GLB ya. Kita tahu di GLB itu kecepatan linier itu sama dengan jarak per waktu, begitu kan ya. Nah, tapi kalau di gerak melingkar ini, di gerak melingkar, maka kita bukan pakai jarak, tapi pakai keliling lingkaran ya. Jadi untuk satu putaran penuh, kita nyatakan lintasannya adalah 2 pi r gitu ya. Karena lintasan lingkaran itu, keliling lingkaran itu adalah 2 pi r. Dengan R adalah jari-jari ya. Kemudian nanti dibagi dengan periode lingkarannya ya. Nah, di sini seperti itu. Kemudian tadi kecepatan linier bisa kita nyatakan dalam periode atau dalam frekuensi. Karena kita tahu bahwa periode berbanding terbalik dengan frekuensi, maka bisa kita nyatakan di sini 2 pi f r gitu ya. Ini untuk kecepatan linier. Dan untuk kecepatan anguler atau kecepatan sudutnya disimbolkan dengan tanda omega. Nah, omega adalah di sini theta dibagi dengan T ya. Nah, tetanya untuk satu putaran penuh itu sebesar 2 pi radian ya per T.
Atau bisa kita nyatakan juga dengan frekuensi, yaitu jadinya 2pi dikalikan F ya. Nah, jadi sini omega sama dengan 2pi per T atau 2pi dikalikan F. Oke, ada sesuatu yang menarik di sini ya. Kita lihat di sini antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Di sini kita lihat untuk kecepatan linier itu bisa kita nyatakan seperti ini, V sama dengan, tadi kan di sini 2pi FR gitu ya. Nah, ininya kita ubah 2pi F itu menjadi omega, sehingga nanti V liniernya sama dengan omega dikalikan R. Jadi ini adalah hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Mari kita perhatikan hubungan roda-roda dan gaya sentripetal. Untuk roda-roda yang sepusat, kita perhatikan di sini di gambar sebelah kiri atas. Di sini jika ada dua buah roda sepusat, kita lihat ada roda A ya dengan jari-jari RA misalnya, dan roda B dengan jari-jari RB. Maka roda A dan roda B ini akan berputar dengan sudut putar yang sama. Jadi untuk selang waktu yang sama ya akan selalu berputar dengan sudut yang sama. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kecepatan sudut dari roda A akan sama dengan kecepatan sudut roda B. Kemudian untuk hubungan roda-roda yang saling bersinggungan, kita lihat di gambar sebelah kanan atas di sini ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ternyata yang sama adalah kecepatan liniernya. Jadi di sini yang sama adalah kecepatan linier A akan sama dengan kecepatan linier B. Untuk kecepatan sudut, manakah yang lebih besar? Pasti adalah roda yang lebih kecil. Mengapa? Karena untuk waktu yang sama, selang waktu yang sama, pasti roda A menempuh sudut yang lebih besar ketimbang roda B. Baik, berikutnya hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan sabuk. Kita perhatikan di sini. Di sini kecepatan roda B dengan kecepatan linier roda A itu pasti akan sama karena dihubungkan dengan sabuk. Konsekuensinya apa? Di sini pun akan menjadi, di sini VA akan sama dengan VB. Apakah gaya sentripetal itu? Gaya sentripetal adalah sesuatu besaran yang menyebabkan benda berputar. Nah, gaya sentripetal ini kita simbolkan saja misalnya dengan simbol Fs seperti itu ya. Nah, ini arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau ke sumbu lingkarannya dan membentuk sudut 90 derajat terhadap kecepatan linier. Nah, kita lihat gambar di sebelah kiri bawah di sini ya. Kita lihat di sini ada misalnya seseorang sedang memutar sebuah bandul yang diputar sehingga bergerak melingkar. Nah, di sini tegangan tali akan berperan sebagai gaya sentripetalnya. Apalagi gaya sentripetal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya mungkin adalah gaya gravitasi bumi matahari ya. Jadi bumi mengelilingi matahari, misalnya matahari di salah satu titik fokusnya ya. Nah, di sini misalnya matahari, kemudian bumi mengelilingi matahari. Di sini ada gaya gravitasi antara bumi dan matahari yang menyebabkan bumi tidak pernah lepas dari matahari. Nah, di sini gaya gravitasi bumi matahari berperan sebagai gaya sentripetalnya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya gerakan elektron terhadap inti atom ya. Misalnya di sini ada sebuah atom, kemudian di sini ada inti atomnya ya. Inti atom, elektron berputar mengelilingi inti atom misalnya ya, ini elektron. Nah, di sini ada gaya Coulomb atau gaya listrik antara inti atom dengan elektron. Nah, di sini gaya listrik atau gaya Coulomb, gaya listriknya berperan sebagai gaya sentripetal.
Gaya sentripetal kita tuliskan dengan simbol seperti ini ya, Fs. Itu akan sama dengan apa gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu hukum 2 Newton di mana F itu sama dengan M dikalikan A ya. Dengan M adalah massa dan A itu adalah percepatan. Nah, pada gaya sentripetal di sini kita sama ya, di sini M, tetapi A-nya adalah A sentripetal. Jadi percepatannya adalah percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal itu nilainya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Di mana V adalah kecepatan linier dan R adalah jari-jari lingkaran. Kita tahu juga bahwa hubungan antara V dengan omega itu adalah V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Sehingga kita dapat tuliskan percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikalikan R kuadrat, begitu ya. Dibagi R, kita bagi, maka nanti A sentripetal, percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga kita tuliskan gaya sentripetal itu sama dengan massa dikalikan V kuadrat per R, atau bisa juga kita nyatakan sebagai berikut, M dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan R ya. Ini adalah perumusan dari gaya sentripetal. Mari kita lihat contoh soal berikut. Seekor kuda sirkus berputar mengelilingi arena sirkus yang berbentuk lingkaran sebanyak 2 putaran tiap menitnya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ya, omega kecepatan sudutnya sama dengan 2 putaran per menit. Jika kita nyatakan dalam radian per sekon, maka 2 kita kalikan dengan putaran itu sama dengan setara dengan 2 pi radian ya. Jadi satu putarannya 2 pi radian dibagi dengan menit, kita ubah ke dalam sekon menjadi 60 sekon. Sehingga kita dapatkan di sini jawabannya adalah 1/15 ya. Pi-nya masih ada di atas, radian per sekon. Oke, di sini sudah kecepatan sudutnya kita cari. Jari-jari arenanya 8 meter. Sehingga kita ketahui R itu sama dengan 8 meter ya. Hitunglah kecepatan sudut. Berarti yang ditanya adalah pertama adalah omega ya. Berarti omega sudah kita tahu tadi, jawabannya adalah pi per 15 radian per sekon. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kemudian yang ditanya berikutnya adalah kecepatan linier. Kecepatan linier berarti V ya. V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Kita masukkan saja langsung, berarti pi per 15 radian per sekon dikalikan dengan 8 meter. Ini sama dengan 8 per 15 meter per sekon. Jadi kalau ada radian dikali dengan meter gitu ya, maka radiannya kita hilangkan saja. Kita langsung jawabannya adalah meter per sekon. Jangan lupa pi-nya tadi jangan ketinggalan ya. Jadi masih ada nilai pi, 8 pi per 15 meter per sekon. Oke, untuk berikutnya percepatan sentripetal. A ini dapat kita nyatakan sebagai berikut, V kuadrat per R, atau bisa juga kita cari dengan omega kuadrat dikalikan R ya. Ini suka-sukanya yang mana boleh. Misalnya kita nyatakan dengan yang omega kuadrat dikalikan R, maka nanti di sini pi per 15 dikuadratkan dikalikan dengan 8. Maka kita dapatkan nanti di sini 8 pindah ke depan, 8 pi kuadrat per 225. Jangan lupa satuannya di sini meter per sekon kuadrat. Oke, soal berikutnya. 2 buah roda A dan B saling bersinggungan. Jika kecepatan sudut roda B 15 radian per sekon
dan jari-jari roda A 1/3 kali jari-jari roda B, tentukan kecepatan sudut roda A. Ya, di sini sudah ada clue-nya, ada jawabannya adalah 45 radian per sekon ya. Oke, di sini roda A dan roda B bersinggungan. Kalau bersinggungan, maka yang sama itu adalah kecepatan linearnya ya, maka kita ketahui nantinya VA, kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear roda B ya. Kemudian diketahui juga di sini omega B itu sama dengan 15 radian per sekon. Kemudian yang lainnya adalah jari-jari roda A sama dengan 1/3 jari-jari roda B, begitu ya. Ditanyakan kecepatan sudut roda A, berarti yang ditanyakan adalah omega A ya. Bagaimana cara mencari omega A? Oke, kita coba dari sebelah sini ya. Di sini VA sama dengan VB. Nah, kecepatan sudut kita ingat hubungannya adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R. Ya, seperti itu. Maka kita dapatkan nantinya VA sama dengan omega. Omega A dikalikan dengan R A sama dengan kecepatan sudut roda B dikalikan dengan RB ya. Nah, omega A-nya kita mau cari. Nah, RA-nya sama dengan 1/3 RB sama dengan omega B-nya kita sudah tahu nilainya 15. Kemudian RB-nya ya terus RB aja begitu ya. RB saja. Kita lihat ruas kiri dan ruas kanan ada RB, maka kita bagi ruas kiri dan kanan dengan RB, kita coret aja langsung. Coret-coret begitu. Sehingga kita dapatkan omega A sama dengan, nah 1/3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, atau istilahnya ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan 3, begitu ya. Sehingga jawabannya sama dengan 45 radian per sekon. Oke, cocok ya dengan jawabannya. Masih soal berkaitan dengan hubungan roda-roda ya. Di sini roda A dan roda B sepusat. Kalau roda A dan roda B sepusat, kita lihat roda B dan roda C sepusat. Sehingga kita dapatkan nantinya omega B itu akan sama dengan omega C ya, karena mereka bergerak bersamaan. Kemudian roda A dan B dihubungkan dengan sabuk. Kalau dihubungkan dengan sabuk, konsekuensinya apa? Maka pasti nantinya kita dapatkan kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B gitu ya. Kemudian di sini diketahui RA jari-jari roda A sama dengan 25 cm, jari-jari roda B sama dengan 15 cm, kemudian jari-jari roda C sama dengan 40 cm. Jika roda C berputar 60 putaran per menit, maka di sini diketahui omega C-nya ini sama dengan 60 putaran per menit. Maka kita ubah dulu ke dalam radian per sekon. 60 kemudian satu putaran itu sama dengan 2 pi radian ya. Kita rubah dalam sekon, menitnya jadi 60 sekon ya. Ini sama dengan coret ya. Jawabannya adalah 2 pi radian per sekon. Nah, ini adalah nilai dari omega C ya. Kita perhatikan di sini karena omega C sama dengan omega B ya, di atas ini sudah dikasih tahu ya. Tadi ini sudah dikasih tahu, maka nanti otomatis omega B-nya nilainya sama dengan 2 pi radian per sekon juga gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan kecepatan sudut roda A. Berarti yang ditanya adalah omega A gitu ya. Yang ditanya adalah omega A. Gimana cara mencari omega A? Kita pakailah persamaan yang ini ya. Persamaan di mana V
VA atau kecepatan linier roda A sama dengan kecepatan linier roda B. Oke, kita pindah sini ya. Kita pindah sini. Oke, di sini VA sama dengan VB. Kita masukkan, kita ingat bahwa V itu sama dengan omega dikalikan R gitu ya. Maka kita dapatkan VA sama dengan omega A dikalikan dengan RA. Atau kalau misalnya di atas kan R-nya kecil, kenapa jadi R besar ya? Ini jari-jari maksudnya ya, kita hapus saja. Oke, di sini RA, jari-jari A, ini sama dengan omega B dikalikan dengan RB ya. Nah, kita masukkan aja di sini omega A sama dengan RA-nya tadi berapa? 25 ya. 25 sama dengan omega B-nya 2pi. Kemudian RB-nya 15 ya. 15 sehingga kita bagi aja dengan 5, ini jadi 5. Kemudian ini juga jadi berapa nih? Jadi 3 ya. Jadi 3, maka nanti kita pindah sini. Jadi omega A dikali 5 sama dengan 6pi, begitu ya. Maka nanti omega A itu sama dengan 6pi per 5 ya, radian per sekon. Oke, jawabannya cocok ya. Jawabannya 6 per 5 pi radian per sekon. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran gerak melingkar. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.